Berita Sumsel 24 jam hari ini. Warga desa Sukumulyo, Kecamatan Martapura, Oku Timur melakukan aksi protes lantaran banyak lalat masuk ke rumah. Lalat tersebut diduga berasal dari peternakan ayam milik perusahaan. Sejumlah pemuda di Desa Sukumulyo, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur melakukan musyawarah di masjid desa. Para pemuda yang diketahui pengurus Karang Taruna Desa Sukumulyo ini rupanya sedang melakukan aksi protes terkait banyaknya lalat masuk ke dalam rumah. Ketua Karang Taruna Desa Sukumulyo, Adi Widodo, menjelaskan kehadiran ribuan lalat tersebut diduga berasal dari peternakan ayam milik perusahaan yang tidak jauh dari pemukiman warga. Selain itu, pihaknya juga menduga limbah perusahaan dibuang ke sungai mencemari lingkungan. Kehadiran lalat hasil dari ayam potong itu pihaknya menuding sebagai sumber penyakit. Tercatat ada 4 keluarga terjangkit penyakit. Selain itu, warga yang dekat peternakan ayam juga merasa sangat dirugikan karena harus menutup warung makanannya. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Pemirsa, sebanyak 113 anak dari keluarga prasejahtera mengikuti hitanan massal yang digelar Basnas Palembang. Kegiatan ini sendiri hasil kerjasama dengan Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid. Momen libur sekolah dimanfaatkan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang untuk menggelar kitan massal. Alhasil, sebanyak 113 anak dari keluarga prasejahtera mengikuti kitan massal melalui program Palembang Sehat Basnas. Usai dikitan, anak-anak mendapat bingkisan dari sponsor. Ketua Basnas Kota Palembang, Ki Agus M. Ridwan Nawawi mengatakan kegiatan kitan massal digelar bekerjasama dengan Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang. Dia menjelaskan program ini sendiri merupakan kegiatan tahunan yang sengaja digelar di akhir tahun atau bertepatan dengan libur sekolah. Untuk itulah pihaknya berterima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung atas kesuksesan kegiatan tersebut, baik dari Dinas Kesehatan Kota Palembang serta pihak Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang. Alhamdulillah hari ini kembali Basnas melaksanakan salah satu programnya itu Palembang Sehat. Bulan kemarin kita juga program yang sama itu hitan massal di Rumah Sakit Gunung Gandus. Sekarang ini kita bekerja sama di Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid. Kami mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid sudah memfasilitasi tempat dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kota Palembang yang sudah mengirim tenaga kesehatan dan obat-obatan dan lain-lainnya, dan juga terima kasih kepada Indofood ya yang support juga untuk bingkisan anak-anak. Alhamdulillah anak-anak yang dihitan berjumlah 113 ya, dari total 200 karena 87-nya sudah kita hitan bulan kemarin di Rumah Sakit Gandus. Ini program tahunan Basnas setiap tahun melaksanakan salah satu programnya itu Palembang Sehat hitan massal. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Kegiatan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Lahat saat ini sudah mencapai 54,9%. Program ini akan dikebut hingga tembus di angka 70% pada akhir tahun ini. Capaian vaksinasi di Kabupaten Lahat menunjukkan angka yang cukup memuaskan. Hingga pertengahan Desember ini, program vaksinasi sudah mencapai 54,9% atau 173.500 orang yang sudah disuntik vaksin. Sementara sasaran vaksinasi sendiri sebanyak 321.389 warga. Ketua Satgas COVID-19 Lahat, Ci Ujang, mengaku akan melakukan evaluasi capaian vaksinasi tinggi dan rendah pada setiap fasilitas kesehatan. Bagi vaskes yang rendah akan dibantu vaskes yang lain sehingga 70% capaian vaksinasi akhir tahun ini dapat tercapai. Bupati Lahat ini juga meminta kepada pemerintah di kecamatan untuk melakukan vaksin minimal 30 orang per hari. Warga yang sudah divaksin nantinya juga akan diberikan sembako sebagai apresiasi dari pemerintah. Capaian vaksin kita sudah 54,9 yang telah terdata sampai ke Dinas Provinsi.
hari ini kita rapatkan dengan Forkopimda dan seluruh camat, puskesmas, dan ramen dengan Kapolsek untuk pencapaian 70% lebih di akhir tahun ini. Maka kita bersama-sama pada seluruh Forkopimda untuk di setiap kecamatan, puskesmas, dan didatangi ke desa-desa untuk divaksinasi. Dan siapa tidak mau divaksinasi nanti akan kita kasih sosialisasi, kita kasih pengetahuan bahwa divaksinasi itu tidak mengadakan sakit ataupun apa, malah lebih sehat vaksinasi itu. Dan kita akan siapkan kepada masyarakat yang sudah divaksinasi, mungkin akan kita kasih sembako seperti minyak goreng ataupun telur ataupun apa. Nanti setelah divaksinasi Pak Bupati situ datang, mungkin nanti kita kasih sembako yang bisa membantu masyarakat. Kalau dia kadang-kadang mau ke kebun tapi gara-gara dia vaksinasi, dia tertinggal kebunnya, maka kita akan kasih sembako. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, Paltres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Arif Hidayat meraup keuntungan hingga 550 juta dari aksinya melakukan penipuan dengan modus menjanjikan sebuah proyek. Tak tanggung-tanggung, korban penipuannya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari ketua partai, sekjen organisasi, pemborong polisi, hingga seorang preman di kota Palembang. Terbongkarnya aksi penipuan tersebut setelah salah satu korban RB yang merupakan ketua partai serta notaris di Prabu Mulih melapor ke Polsek Cambai. Atas perbuatannya, Arif Hidayat, warga Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, ditangkap tim Elang Muara Satreskrim Polsek Cambai pada Rabu dini hari lalu. Penangkapan Arif berawal pada 30 Agustus 2021 lalu sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di salah satu hotel di Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabu Mulih. Tersangka mendatangi korban RB dengan membawa surat perintah kerja proyek. Proyek tersebut berupa pelaksanaan pekerjaan program pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum instalisasi listrik di Kecamatan Lembah, Kabupaten Muara Enim dengan nilai kontrak 428 juta rupiah. Dengan tipu muslihatnya, pelaku meyakinkan korban bahwa memang benar ada pekerjaan tersebut karena percaya RB memberikan uang sebesar 150 juta rupiah dengan keuntungan pekerjaan 100 juta rupiah. Rupanya setelah ditunggu belum ada kepastian pekerjaan tersebut. RB lalu mengecek ke lapangan, ternyata proyek tersebut fiktif. Merasa dirugikan, korban melaporkan ke Polsek Cambai. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, tim Elang Muara Satreskrim Polsek Cambai berhasil mengetahui keberadaan Arif Hidayat. Tak ingin pelaku kabur, tim bergerak cepat dengan menangkap pelaku tanpa perlawanan di rumahnya di Palembang. Pelaku pun digelandang ke Mapolsek Cambai. Ternyata menurut pengakuan tersangka masih ada korban lain selain RB yang dia tipu senilai 150 juta rupiah. 3 warga Prabu Mulih rupanya telah menyetorkan uang puluhan hingga ratusan juta rupiah kepada tersangka setelah termakan iming-iming proyek yang dijanjikan tersangka dengan membawa SPK bodong. Reporter dan juru kamera Adrianto, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan menghindari mobilitas. Saya Sri Depi, sampai jumpa.